Oke, kita rekam dulu ya. Oke, kita mulai ya pertemuan VCon pertama ini ya untuk mata kuliah wireless network ya atau jaringan wireless ya. Nah, ini ada mahasiswa Amalinda Skar ya. Itu nanti nggak apa-apa ini saya rekam dan saya juga di LMS ya. Bagi yang tidak bisa hadir nanti bisa ikuti. Saudara-saudara, mata kuliah kita ini adalah jaringan wireless ya atau mobile network ya. Jadi jaringan wireless ini berawal dari teknologi telekomunikasi. Ya. Teknologi telekomunikasi setelah berkembang era, mulai dari era telegraf, ya, telegraf orang itu bisa mengirim sandi Morse, gitu kan, ke antar benua, ya. Kemudian teknologi telekomunikasi akhirnya tercipta telepon, ya. Kemudian teknologi PSTN, ya. Kemudian orang mau mulai mikir, gitu kan, itu dengan kemajuan teknologi radio, ya teknologi radio orang bisa broadcast ke seluruh dunia, maka orang mulai memikirkan bagaimana gelombang radio elektromagnetik dimanfaatkan sebagai platform komunikasi. Nah, akhirnya ciptakanlah platform komunikasi yang pertama wireless yang bernama teknologi AMPS ya atau EMPS ya, Advanced Mobile Phone System ya, di mana uh, negara-negara yang maju waktu itu ya, mulai dari Jepang dengan NTT, kemudian Amerika dengan Motorola dan AT&T gitu ya, itu mengawali teknologi daripada EMPS ini ya. Jadi ini adalah teknologi mobile phone yang pertama dengan prinsip analog, ya, komunikasi data secara analog seperti itu. Nah, kemudian dari teknologi AMPS ini gitu ya dikembangkan akhirnya menjadi teknologi GSM ya. Teknologi GSM ini di awal 80-an ya, belum masuk Indonesia waktu itu kan sudah mulai masuk sekitar tahun 90-an. Nah, GSM ini merupakan perkembangan daripada IMPS ya, karena sudah mulai mengarah kepada digital ya. Jadi GSM itu adalah evolusi daripada teknologi komunikasi itu berbasis wireless ya, memanfaatkan pancaran gelombang elektromagnetik ya pada daerah frekuensi microwave ya, dan sudah mulai bisa uh, itu uh, memodulasi digital communication ya atau juga sudah mengelaborasi komunikasi digital sehingga apa sehingga sinyalnya sudah digital seperti itu. Nah, GSM ini dari tahun 80 sampai generasi yang sekarang ini gitu ya, mulai dari 1G, 2G, 3G sampai 4G, sekarang 5G dan menuju ke 6G, ini semua adalah kembang daripada sistem ya, sistem daripada mobile network seperti itu ya dengan berbasis komunikasi data secara wireless. Nah, awal daripada GSM ini gitu kan mulai bertemulah dengan jaringan komputer ya. Jadi GSM, teknologi GSM dan jaringan komputer itu mulai konvergen ya, mulai bertemu ya sehingga apa? Sehingga jaringan daripada komputer yang di situ ada internet gitu kan bisa di broadcast melalui teknologi GSM atau mobile network seperti itu. Nah, dari situ saudara akhirnya itu berkembanglah teknologi 1G, 2G, ya 3G, ya sehingga kita bisa itu melakukan akses secara mobile, ya. Nah, kemudian itu setelah itu berjalan, barulah gitu kan ada teknologi mengenai wireless, ya. Wireless dulu itu belum dimunculkan sebagai istilah teknologi, ya. Sekarang begitu 1G, 2G, 3G ya, 3G dan era 4G mulai berkembang gitu kan muncullah teknologi akses ya teknologi akses ke user secara wireless network ya sehingga teknologi wireless network ini gitu kan ini merupakan evolusi daripada teknologi GSM atau mobile network ya secara digital sehingga apa sehingga betul teknologi daripada mobile network itu tergantung koneksi antara user dengan base station ya atau Anda kita kenal di Indonesia adalah BTS ya. Nah, ini akhirnya ada banyak kelemahan. Ada banyak kelemahan, ada banyak suka itu juga banyak itu keunggulan ya. Tapi bagaimana kalau misalkan itu kita menyediakan akses secara itu WLL, wireless local loop ya, jadi secara lokal sehingga apa? Sehingga menggantikan peran daripada extended jaringan seperti tembaga, seperti fiber optik gitu kan, agar
menyentuh user secara lebih mobile lagi, ya, sehingga itulah muncul teknologi wireless access yang saat ini kita gunakan seperti itu, ya. Sehingga dengan cara seperti itu, saudara-saudara, WiFi itu berkembang, ya. Teknologi WiFi itu akhirnya menjadi suatu itu kepanjangan, ya, kepanjangan atau extended daripada jaringan mobile network dari sistem GSM, tepatnya di 3G atau 4G seperti itu, ya. Sehingga sistemnya berkembang dengan teknologi LTE, line itu long term evolution, ya. Kemudian juga dengan teknologi 4G memanfaatkan FDM, ya, atau MIMO OFDM, ya, itu berkembang gitu kan, sehingga akhirnya distandarkan menjadi uh, WLAN, ya, Wireless Local Area Networks, ya, dengan standar 802.11 seperti itu, ya. Oke. Oke, nggak apa-apa ya, Brian, ya, selamat datang dalam video kita, ya. Oke. Nah, dari situ saudara-saudara, itu wireless itu mendukung kepada mobilitas, ya. Memang mobile network GSM yang tergantung kepada akses kepada sumbernya di BTS atau pada pusat-pusat sel jaringan sel seluler itu memang sudah establis. Nah, sekarang kita mau lebih meningkatkan akses kepada user, ya, sebagai pengguna, ya. Sehingga apa? Wireless network itu dirancang agar bersifat broadcast, ya, menyebarkan apa itu data atau sinyal, ya, broadcast baik kepada fixed user, user yang tidak bergerak, ataupun juga user yang bergerak, gitu, ya. Jadi broadcast itu adalah menyebarkan data atau sinyal ke segala arah agar dapat menjangkau user secara langsung, ya. Nah, transmitter ini dulu ada di mana sebagai pemancar gelombang elektromagnetik? Dulu hanya ada di BTS. Nah, gitu ya. Sekarang, ya, transmitter ini, ya, di extended, ya, diperpanjang, ya, diperpanjang atau di itu diperbantukan, ya, dibantukan dengan teknologi namanya WAP, Wireless Access Point, ya, atau juga hotspot yang saat ini lebih tren, ya. Sehingga apa? Sehingga user tidak perlu lagi menjangkau BTS untuk mengakses suatu data atau informasi. Cukup dia dari transmitter yang terdekat. Jadi apa? Wireless access point atau hotspot yang saat ini kita gunakan, ya. Nah, dengan cara seperti itu dia lebih mudah menjangkau user seperti itu, ya. Dengan cara seperti itu, saudara, kemudian juga itu bagaimana komunikasi datanya? Komunikasi datanya adalah bersifat paket, ya, paket data, ya. Jadi karena GSM itu sudah menggunakan teknologi digital communication gitu kan, sehingga itu frame-frame paket data itu bisa diformulasikan dalam jaringan berarti dari BTS kepada wireless access point dan kepada user, ya. Sehingga kalau kita berlangganan saat ini kan dikenakan namanya paket data. Nah, itu sebenarnya karena apa? Itu bisa diupayakan karena ada namanya ini gitu kan, broadcast dengan cara itu paket data seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu dengan cara seperti itu gitu kan, maka teknologi daripada wireless itu, ya kan, itu lebih mudah digunakan, ya, kepada pengguna, ya. Jadi lebih pengguna itu memiliki keuntungan lebih mudah menggunakan, ya, dan juga prinsipnya adalah bidirectional, ya. Jadi aksesnya itu bisa timbal balik antara downlink, ya, dari operator kepada user, kemudian dari user kepada operator, uplink itu lebih ini ya, lebih terarahkan secara tepat seperti itu. Nah, dengan kemajuan teknologi tadi itu, saudara-saudara, maka teknologi wireless itu berkembang, ya, berkembang menjadi teknologi nggak karu-karuan, ya, lebih untuk mendukung saat itu teknologi PSTN, ya, teknologi telepon di rumah, kan, akhirnya diextended menjadi teknologi wireless juga, ya. Kemudian itu teknologi koneksi di komputer dengan device-device di sekitarnya itu akhirnya juga berkembang menjadi teknologi wireless seperti itu, ya. Nah, akhirnya apa? Ya kan sekarang ini gitu kan, akses user kepada apa itu kepada operator, ya, karena dia operator ini adalah sebagai pemegang, ya, sebagai pemegang daripada otoritas satu itu, penyelenggaraan suatu komunikasi, ya, di mana di situ itu ada sumber internet, ya, maka
sekarang ini orang itu lebih dominan gitu kan menggunakan wireless local area networks gitu ya. Jadi atau juga double ya, dual mode ya. Kadang-kadang dia juga akses langsung ke operator via BTS terdekat ya di dalam jaringan selulernya, atau juga dia menggunakan hotspot yang tersedia yang saat ini kita gunakan ya. Sehingga wireless local area network ini kan itu sudah menjadi suatu komplement satu sama lain ya. Nah, akhirnya berkembang menjadi personal area networks ya. Kita ini ya kan bisa bisa itu membroadcast akses kepada user-user di sekitar kita. Jadi kita ini pengguna daripada wireless mobile network itu juga bisa menyebarkan akses ya menjadi konsep personal area network seperti itu ya, seperti Bluetooth ya, seperti katakanlah Anda sharing itu WiFi ya, itu sudah merupakan konsep daripada personal area network ya. Kemudian juga otomatis ya fixed wireless access gitu kan, di mana waktu itu WiFi itu dipasang pada beberapa area secara fix ya, sehingga pengguna itu dapat memilih ya di mana titik-titik terdekat yang dia bisa mendapatkan akses seperti itu. Nah, dari situ saudara-saudara itu berkembanglah konsep ad hoc networks ya dan sensor networks ya. Jadi infrastruktur jaringannya bertambah karena adanya teknologi wireless ini ya, atau komunikasi wireless ini. Sehingga apa? Dikembangkanlah salah satu tambah di dalam itu jaringan ya, karena jaringan komputer itu sudah numpang, sudah konvergen dengan jaringan telekomunikasi, maka dikembangkanlah ad hoc networks atau dan juga sensor network, di mana jaringan yang beroperasi secara langsung dengan user. Itulah ad hoc networks ya. Jadi dia itu langsung berhubungan dengan bekerja dengan user atau juga dengan device ya. Jadi user atau device ini ya kan bekerja langsung dengan akses yang terdekat. Sehingga apa? Diperlukan satu konsep infrastruktur ad hoc networks dan juga sensor network ya, sehingga device-device yang terhubung dengan jaringan wireless itu bisa terhubung dengan dengan akses ya komunikasi data seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang berkembang lagi teknologinya gitu kan, menjadi teknologi satellite cellular communication ya. Itu sudah berjalan ya sejak tahun 90-an ya. Dan sekarang gitu kan kita juga tahu gitu kan Elon Musk dengan Starlink gitu kan sudah mulai menggeser ya. Tapi tidak semuanya ya menggeser teknologi wireless ini gitu kan tidak dari operator di tempat atau di lokal ya di negara-negara ya masing-masing negara, tapi sekarang bisa terhubung secara global ya karena Elon Musk itu perancang jaringan satelit di mana di daerah geostationary satellite ya, di daerah low earth orbit ya. Jadi di lapisan ruang angkasa low earth orbit ya, kira-kira 100 km lebih ke atas ya, sampai 500 km ya, itu dipasang jaringan satelit 4.000 satelit ya. Pernah saya baca ya kan koneksi di atas itu. Sehingga apa? Sehingga dia downlink ya, dia broadcast downlink ke user di permukaan bumi ya, seperti Starlink yang sudah kita manfaatkan saat ini ya. Kemudian apa requirement service-nya? Requirement-nya adalah satu data rate ya, data rate itu ya kan untuk wireless gitu kan itu bisa mencapai beberapa gigabit per second ya, gigabit per second ya, kalau itu bahkan juga diharapkan bisa mencapai terabit per second ya. Tapi ini ya masih teknologi sangat tinggi sekali ya dengan berbagai macam sistem ya seperti OFDM ya, orthogonal frequency division multiplexing ya dan lain-lain, dan yang berkembang saat ini lebih canggih ya teknologi sistemnya yang mengatur broadcast datanya. Data rate-nya ya kan itu harus tinggi. Kenapa? Karena ad hoc networks ini gitu kan nanti menyebarkan aksesnya ke WAP ya, wireless access point, dan WAP downlink ke user secara masif. Sehingga apa? Sehingga data rate-nya harus besar, harus tinggi. Nah, seperti itu ya. Kemudian itu data rate ini gitu kan itu harus memiliki suatu rentang pengguna yang dirancang untuk rentang pengguna yang cukup masif seperti itu ya. Oke. Oke, ada pertanyaan saudara? Halo, halo. Ini ya.
Jadi wireless local area network itu dirancang dalam ukuran meter, ya, tidak dalam ukuran lebih dari 1 kilometer, ya. Jadi wireless teknologi wireless LAN ya yang kita gunakan saat ini gitu kan itu mah dirancang dia sebagai microcell ya microseluler sebenarnya. Tapi dia memiliki perbedaan sedikit dengan teknologi microseluler ya karena dia menggunakan frekuensi yang berbeda ya bahkan frekuensinya lebih tinggi ya dengan jangkauan broadcast yang lebih pendek ya lebih tidak terlalu tinggi ya seperti itu sehingga apa sehingga datanya bisa dirancang sangat tinggi sekali ya karena apa karena itu possibility atau kemungkinan daripada degradasi daripada sinyal itu bisa ditekan secara minimal seperti itu ya. Halo saudara, halo, halo, Ya, halo Pak. ya, oke. Izin izin nyimak Pak. Ya silakan pertanyaan. Ya silakan ada pertanyaan. Saya belum ada Pak. Oke Terima ya kasih Pak. makasih. Ya, tadi bahwa infrastruktur wireless network itu berkembang namanya ad hoc networks atau juga sensor networks ya. Kalau sensor network itu device-device ya yang bukan device-device yang bukan manusia ya itu dihubungkan dengan itu wireless access point ya. Kemudian ad hoc network ini mendistribusikan akses ini kepada user atau device-device yang terkoneksi ya. Nah, sehingga apa? Mobilitasnya itu sangat lebih sangat sangat ini ya sangat mendukung pada mobilitas maksudnya ya. Jadi orang bisa stay, bisa bergerak gitu kan, bisa bergerak leluasa gitu kan, tetap mendapatkan akses ya kepada jaringan wireless ini seperti ini ya. Sehingga itu mobilitasnya sangat tinggi ya. Ini contoh aja gitu kan, stationary, ya pedestrian, ya pengguna jalan atau pejalan kaki dengan pengguna mobil bahkan juga sampai ke high speed plane atau kereta api itu juga bisa dilayani ya tapi dengan dengan kemungkinan atau resiko gitu kan kualitas data yang agak bermasalah ya sering kan ada kalau misalkan naik kereta api ya kan itu Anda bisa menggunakan internet tapi itu performanya agak turun ya pada saat Anda melakukan video call misalkan ya karena apa karena ada delay di situ ya delaynya itu meningkat ya. Kemudian juga kalau kita naik pesawat terbang, ya, nah kita juga disuruh matikan itu mematikan ini ya, itu device kita ya, atau device kita berganti ke arah mode mode dalam pesawat terbang ya. Artinya tidak ada akses data. Nah itu kenapa demikian ya? Karena memang pesawat terbang ini gitu kan, itu ya dikhawatirkan terjadi namanya interferensi ya gelombang elektromagnetik ya karena pesawat itu memiliki banyak sekali ya betul frekuensi kerja agar pesawat itu bisa terhubung dengan yang namanya sistem navigasi ya dikhawatirkan ada gelombang elektromagnetik yang interference seperti itu ya akibat kebocoran transmisi gelombang elektromagnetik ya. Nah, saudara-saudara, karena teknologi wireless ini adalah berbasis kepada frekuensi gelombang elektromagnetik ya di frekuensi berapa ya digunakan ya kalau seperti kita ketahui kan WiFi ya betul teknologi WiFi yang kita gunakan menggunakan frekuensi 2,5 GHz 5,2 GHz ya itulah frekuensi yang digunakan ya untuk rentang jarak broadcast yang dalam ukuran ya beberapa puluh meter ya 20 meter aja sudah bagus sekali ya karena memang dia tidak dirancang lebih dari sekian ratusan meter tidak ya dalam orde puluhan meter ya kadang kan kalau kita menggunakan WiFi kan ya 30 meter aja sudah lemah ya. Nah, jadi lebih dari itu apalagi seperti itu ya. Karena memang dia frekuensinya tinggi ya, itu pancarannya tidak dibikin itu tinggi ya. Daya apa itu apa ya daya pancaran daripada antena di WiFi-nya ya supaya apa? Supaya hemat energi. Karena frekuensinya tinggi kalau digunakan menggunakan daya yang sangat tinggi dia akan boros energi listrik ya sehingga dibikin itu dia pancarannya dalam orde yang rendah ya seperti itu. Oke, apalagi Bluetooth, Bluetooth juga sama. Bluetooth apalagi ya ukuran 1 meter 2 meter ya seperti itu bisa koneksi seperti itu, ya. Nah, bagaimana untuk itu?
dengan wireless ini ya bisa memberikan fleksibilitas dan mobilitas kepada user gitu kan. Bagaimana cara meningkatkan